Hai guys, Bitcoin melakukan close candle daily merah 3 hari berturut-turut dan apakah ini tandanya akan terjadi koreksi yang besar? Kita akan lihat analisa harga Bitcoin hari ini dan ada juga ACH, integrasi yang dilakukan oleh Spotify dengan wallet Web3, Coinbase yang baru saja meluncurkan blockchain layer 2 Ethereum-nya, mengenai USDT dominance dan juga ada analisa on-chain menarik. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk time frame daily daripada Bitcoin. 3 hari close berturut-turut merah. Dan ini tidak terlalu baik sebenarnya, tetapi masih bisa bertahan di atas high yang sebelumnya, yaitu yang ada di sini, di daerah 23.800-an ya teman-teman. Ada bearish divergence yang sangat jelas, dan juga di market cipher-nya ada red dot, jadi daily ini masih dalam kondisi yang bearish ya teman-teman. Ada potensi untuk dump ke bawah. Kita harus bertahan di atas daripada harga 23.400, 23.300 yang ada di sini untuk benar-benar bisa membuat fondasi yang bagus agar bisa pump ke atas. Ada red door kalau misalnya candle 4 jam yang sekarang ini itu bisa turun ya teman-teman dalam kondisi merah. Ini kurang baik sebenarnya, tetapi money flow masih hijau. RSI juga berada di bawah 50, jadi saya lebih condong untuk sedikit bearish terhadap harga Bitcoin di time frame yang lebih kecil 15 menit, di mana garis miring support ini itu menopang harga Bitcoin dari kemarin. Dan kalau misalnya terjadi breakdown, maka dia bisa ke harga 23.600 mengetes lagi garis warna biru yang lebih tebal ini, support yang lebih kuat. Agar benar-benar bullish, maka Bitcoin harus menembus 25.200 ke atas dan bisa ke target 26.600 sampai 26.800. Poin selanjutnya adalah ACH, Alchemy Pay, di mana ini melakukan kenaikan besar-besaran dari awal bulan Januari sampai sekarang. Menurut saya wave 1 ini tampaknya hampir atau sudah selesai ya teman-teman. Jadi wave 1 itu adalah kenaikan awalnya tersebut, kemudian akan diikuti oleh koreksi yaitu namanya wave 2, dan dari wave 2 bisa naik lagi ke harga yang lebih tinggi. Tapi wave 2 ini koreksinya itu bisa lumayan dalam, ke daerah 61,8 sampai 78,6, yaitu itu di rentang 0,024 sampai 0,16 ya teman-teman. Ada bearish divergence yang terbentuk di time frame 4 jamnya. Sangat jelas sekali kemungkinan ini akan membentuk yang namanya polar ending diagonal, dengan kalau misalnya dia bisa naik lagi, maka paling dia bisa naik sampai ke daerah 0,055 dolar. Menurut saya tidak terlalu worth it untuk membeli ACH sekarang. Lebih baik tunggu nanti saja ketika koreksi itu sudah hampir selesai, yaitu ketika dia berada di daerah kotak warna hijau ini, itu baru beli ya teman-teman. Tapi tentu saja psikologinya berbeda karena orang-orang merasakan adanya FOMO ketika dia melakukan kenaikan yang cepat di daerah-daerah ini, dan merasakan takut ketika dia turun di daerah-daerah ini. Justru belinya harus di daerah-daerah sini teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan dari teman-teman, apakah bisa ke 0,5 dolar? Jangan jadikan target 0,5 dolar itu sebagai hal yang bisa dicapai atau tidak dicapai. Kita harus melihat secara sisi fundamentalnya, kemudian apakah dia berpotensi untuk naik banyak atau tidak. Kemudian kita lihat dari chartnya, kira-kira dari chartnya memungkinkan tidak untuk ke 0,5. Dan dari sekarang kita juga belum tahu ini dia koreksinya akan sedalam apa. Kalau sudah terjadi koreksi, maka kita lebih ada informasi atau data untuk memprediksi harga yang lebih tinggi selanjutnya. Jadi jangan terlalu percaya kalau misalnya ada orang yang bilang pasti akan ke 0,5 dolar ya teman-teman. Dan jangan jadikan itu sebagai semacam keyakinan kalau pasti akan 0,5, jadi saya hold aja terus. Akan saya update untuk selanjutnya dan juga untuk analisa fundamentalnya di video altcoin special review. Spotify, platform untuk mendengar musik, ini melakukan integrasi dengan wallet Web3. Ini sangat menarik sekali. Adopsi semakin bertambah di mana ada satu ekosistem web game Web3 yaitu Overlord itu mengumumkan partnershipnya dengan Spotify di bulan Februari tanggal 22, di mana untuk mengakses playlist tersebut maka pengguna harus memiliki NFT Crips yang berasal dari Overlord ini ya teman-teman. Jadi ini hanya yang pemegang-pemegang NFT tersebut yang bisa mengakses playlist tersebut. Kemudian baru dibatasi untuk pengguna Android saja dari Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Australia, dan New Zealand. Ada juga beberapa project lainnya seperti Fluff, Moonbirds, dan Kingship, komunitas Metaverse ini yang berpartner dengan Spotify. Pengumuman ini itu
itu membuat token-token musik itu naik lumayan. Vibrate naik 33%, audio juga naik, rhythm, Rose juga naik. Di Mei tahun 2022, Spotify itu melakukan yang namanya galeri NFT di profil musisi-musisi yang ada di sana. Meskipun tidak ada pilihan untuk membeli NFT secara langsung, tetapi ini bisa melihat NFT yang ada yang dibuat oleh artis tersebut dan bisa diarahkan ke page OpenSea mereka di mana mereka bisa membeli NFT tersebut. Ya, adopsi semakin bertambah dan Coinbase juga mengeluarkan Layer 2 Ethereum kemarin malam sekitar jam 9, di mana ini adalah Layer 2 yang berfungsi untuk mengatasi masalah scalabilitas daripada Ethereum. Jaringannya itu murah, ya transaksinya itu akan murah dan cepat juga ya teman-teman, bisa memproses banyak sekali transaksi dalam waktu yang singkat dan orang-orang juga bisa membuat aplikasi-aplikasi di atas Layer 2 ini. Namanya adalah Base. Base ini bukan token dan mereka belum merencana akan mengeluarkan token Base tersebut, tetapi akan menggunakan ETH sebagai token untuk membayar gas fee ya. Ini diamankan oleh Ethereum, di empower oleh Coinbase menggunakan port dari OP Stack dengan fitur-fitur yang besar dan biaya transaksi yang kecil. Yang mau membuat aplikasi bisa ke base.org dan teman-teman juga bisa baca sendiri mengenai ini, hal-hal untuk blockchain. Semakin banyak yang mendukung blockchain Ethereum, jadi Ethereum akan semakin besar dan semakin kuat. Adopsi juga bisa semakin bertambah karena dengan bantuan rollups, Layer 2, ZK EVM akan makin banyak orang yang bisa menggunakan blockchain, aplikasi-aplikasi kripto dengan biaya yang murah, barrier entry-nya itu rendah. Ini bisa menjadi peluang cuan buat kita, teman-teman. Ada koin yang mengalami kenaikan, namanya Base. Ketika news ini muncul, tetapi ini bukan dari Coinbase ya, jadi hanya kebetulan namanya Base saja, naik lumayan dari $2 itu sampai ke $6 dalam waktu yang sangat singkat sekali. Orang-orang pikir mungkin ini adalah koinnya ya, tetapi ini bukan. Dan ini ada analisa yang cukup menarik dari Crypto Caesar, di mana pendapat dia adalah Bitcoin dominance kurang relevan sekarang ini, tetapi dominasi stablecoin itu semakin relevan dan dia menganalisa chart USDT dominance, di mana USDT dominance ini sekarang melakukan breakdown ke bawah, mengindikasikan akan ada kenaikan besar untuk Bitcoin ke atas. Di tahun 2018, USDT dominance itu sampai ke daerah sekitar 2%. Di tahun 2019, ketika Bitcoin itu bisa sampai ke 14.000, USDT dominance mencapai garis support yang ada di sini. Dan sekarang, 2022 bear market bottom itu Bitcoin itu di 15.000, membentuk double top yang ada di sini, merupakan pola reversal yang kuat dan targetnya kemungkinan bisa ke USDT dominance 4,3%. Ini bisa mengindikasikan kalau misalnya USDT dominance sampai ke 4,3%, maka mungkin disitulah Bitcoin akan memuncaknya ya. Harga Bitcoinnya berapa? Di sini kita tidak tahu karena ini tergantung supply USDT saat itu. Dan supply USDT ini bisa berubah-berubah, bisa di-mint, di-burn, tergantung kebutuhan. Jadi kita tidak bisa prediksi Bitcoin itu kira-kira harganya berapa, tetapi kalau dilihat di video dia, prediksi dia adalah dia menyamakan dengan situasi di Mei 2022, Bitcoin berada di 40.000, mungkin 40.000 yang ada di sini. Dan terakhir adalah soal on-chain analisis menarik, di mana laju akumulasi yang sekarang ini itu lebih tinggi dibandingkan di tahun 2018. Ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat harga Bitcoin itu turun, seperti pandemi, inflasi, kemudian perang Rusia-Ukraina, membuat harga Bitcoin terus-menerus turun, tetapi akumulasi tetap terjadi dan orang-orang, investor-investor melakukan hodl di siklus bear sekarang ini, mengindikasikan investor masih percaya dengan Bitcoin. Meskipun harga turun sampai di bawah 20.000, laju akumulasi lebih tinggi dibandingkan dengan 2018. Ini menunjukkan Bitcoin menjadi aset yang sangat berharga untuk banyak partisipan market. Setelah mencapai bottom jangka panjangnya, maka akan ada bull market yang baru. Kita lihat kalau di sini yang warna pink itu adalah yang kondisi sekarang. Ini akan mulai menurun ya teman-teman, dan harga Bitcoin juga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan 2018 dan mirip sekali dengan yang di 2015. Kemungkinan kita bisa melihat super cycle juga sampai di akhir tahun 2024. Itu prediksi saya secara kasar, saya belum analisa secara dalam-dalam mengenai ini, tetapi akan ada super cycle ya teman-teman menurut saya. Sentimennya lebih banyak yang bullish dibandingkan dengan bearish. Itu saja untuk informasi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.